Hai kalian para Capricorn dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan saya bikin ini tanggal 1 Mei, jadi libur ya. Kalau kalian tetap bekerja, masih semangat ya bekerjanya. Kalau libur kayak saya ya sudah deep cleaning aja, lakukan pembersihan yang perlu di tempat tinggal kalian. Oke, itu yang saya lakukan tadi. Sekarang saya bacain dong ya tarot untuk kalian di bulan Mei para Capricorn. Ini awal Mei, pertengahan Mei. Coba kita lihat untuk akhir Mei. Sip-sip. Tentu saja ada kartu tarot yang lain. Ini tadi diberantakin sama kucing saya, Pau-Pau, nyebelin banget dia. Tuh dia denger tuh namanya dipanggil. Oke, my Capricorn, awal bulan Mei ini ada Tree of Summer, news worth celebrating, announcement such as a wedding, graduation, or birth, friend you cherish. So akan ketemuan dengan orang-orang yang satu circle dengan kalian ya, mungkin support system kalian, mungkin orang-orang yang memang baik karena ini sesuatu hal yang baik gitu. Ketemuan dalam artian beneran ya ketemu, atau sekedar mungkin berkabar bisa juga sih. Tapi yang jelas di awal bulan kalian akan menerima satu peristiwa atau mengalami satu peristiwa yang memang menyenangkan untuk dilakoni gitu, sehubungan dengan circle kalian atau teman-teman kalian. Mungkin ada Capricorn yang bilang, saya nggak punya banyak teman mbak. Sama. Saya kan ascendannya Capricorn gitu. Kalau secara saya memang kurang banyak punya temen ya, bisa dihitung jari banget yang bisa sefrekuensi, tapi nggak apa-apa. At least kalau Capricorn dipertemukan dengan orang-orang baik di awal bulan Mei ini, which is ya hari ini sudah awal bulan begitu kan, bagus dong ya. Oke. So kalau sudah resonate, komen di kolom komentar. Kalau belum resonate tungguin aja, ini kan baru hari pertama bulan Mei ya. Ada six of sword. Beberapa dari Capricorn bisa menjalani hari-harinya dengan tadi ya, dengan orang-orang yang berada di satu circle, dan ada kemungkinan untuk berpindah ya. Mungkin dari pertemuan itu kalian akan mendapatkan ide untuk berpindah, misalnya pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, pindah dari satu hobi ke hobi lain, something like that ya. So perpindahan ini berhubungan dengan orang-orang di circle kalian, di sekitar kalian, dan iya itu bakalan bikin kalian seneng tentu saja, karena happy news itu dibilangnya di situ ya, happy news. Jadi newsnya atau beritanya itu berita baik gitu ya. Oke, tapi banyak pengeluaran ya. Banyak pengeluaran. Ya mungkin gara-gara ketemuan itu ya kan, jadi ada pengeluaran itu bisa, tapi bisa juga pengeluaran dalam bentuk lain karena ketemuan dengan orang-orang yang satu circle dengan kalian, pada akhirnya kalian mengeluarkan ide, pendapat dan lain sebagainya, itu bisa, atau saran, atau kalian yang mendapatkan itu. Tapi kalau dilihat di sini sih kaliannya yang melakukan pengeluaran tertentu. Tapi pengeluaran itu sesuai lah ya dengan apa yang ketika kalian keluarkan itu akan kembali baik, atau yang pernah kalian keluarkan itu akan kembali baik. So ini bukan pengeluaran yang percuma, karena memang pengeluaran yang baik untuk dikeluarkan sebagai ya karma baik yang harus dilakukan, dan suatu hari akan kembali lagi baik untuk hidup kalian para Capricorn. Oke, ada berita apa lagi nih? Oke. So option Two of Pentacles. Wow, bahkan untuk karir keuangan dan bisnis kalian ada opsi, ada pilihan yang bisa kalian pilih. Pilihan yang memungkinkan kalian seperti apa ya, mungkin ada hal-hal yang dipilih yang terbaik lah gitu ya. Oke, untuk awal bulan Mei.
Nah, minggu kedua, pertengahan bulan Mei, apa yang terjadi? Pertengahan bulan Mei ada kartu Three of Winter atau Three of Sword. Ada apakah gerangan? Three of Sword. Oke. Reach out to other for comfort and love. You will grow stronger from this situation. Sadness that will heal with time. Three of Sword. Di sini gambarnya nggak jelas ya, cuma tulisannya Three of Sword. Tapi kalau di kartu satunya itu hati yang dihujani oleh 3 sword atau pedang. Ketika di awal bulan Mei ada kebahagiaan, kegembiraan, berkumpul dengan orang-orang yang satu visi dan misi dengan kalian atau satu circle dengan kalian, ada kebahagiaan di situ. Kemudian ada pengeluaran yang harus dilakukan, ada kemungkinan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, ada juga opsi ya, terutama untuk karir, keuangan dan bisnis. Ternyata di pertengahan bulan ada kesedihan di situ. Jangan ini dulu, tenang. Ini ditulisnya di sini kesedihan yang akan berakhir ya pada waktunya gitu. Maksudnya bukan kesedihan yang berlangsung terus. Ya kan kalian tahu ya, tidak ada hal yang menetap di dunia ini. Semuanya berganti-ganti, sedih berganti bahagia, bahagia berganti sedih, terus saya begitu ya kan. Mana ada yang tetap? Memang kalian dari dulu begitu lahir bayi melulu sampai gede, enggak kan, sekarang kan berganti jadi gede kayak gitu ya, ntar begitu besar terus tua terus meninggoy, pokoknya berganti aja terus. Jadi nggak usah khawatirkan hal-hal tersebut, walaupun iya itu prediksinya sih seperti itu, atau ramalannya atau bacaan tarotnya kayak gitu ya. Oke, saya buka aja kartu tambahannya tentang ini tentang karir, keuangan dan bisnis sih. Kesedihannya lebih ke situ karena beberapa berita yang kalian ingin dapatkan ya sehubungan dengan karir, keuangan dan bisnis kalian tuh nggak datang. Udah ditungguin gitu ya sama si Capricorn, nggak datang, kan sedih ya kan. Kalau saya lihat di sini memang karena ada campur tangan pihak ketiga ya. Mungkin ada yang nggak suka sama kalian di pekerjaan kalian, di karir kalian, di bisnis kalian, sehingga membuat hal itu jadi nggak jadi gitu. Padahal kalian udah nunggu gitu. Beritanya itu satu. Yang kedua, bisa aja beritanya datang tapi tidak sesuai dengan yang kalian prediksikan atau yang kalian inginkan atau yang kalian selama ini udah tunggu-tunggu, pengennya yang seperti ya besar atau seperti itu, tapi ternyata nggak datang seperti itu. Dan tetap aja itu ada campur tangan dari pihak ketiga yang membuat hal itu jadi tidak sesuai dengan yang kalian inginkan, para Capricorn ya. Memang ketahuan banget di sini memang ada yang tidak baik ya, yang tidak baik pada kalian. Ingat ya, kalaupun orang tersebut, pihak tersebut kalian anggap teman, belum tentu juga ya. Bisa aja yaitu teman makan teman, bisa ya. Oke, jadi memang nggak bisa lah kalian 100% menganggap teman itu akan jadi teman seumur hidup gitu. Kan kalian tahu tidak ada yang menetap, bahkan pertemanan pun tidak menetap. Karena yang saya lihat di sini memang orang yang udah kalian selama ini mungkin percaya, kenal, tapi mungkin mempunyai intensitas yang kurang baik di hidup kalian gitu. Ini ada Nine of Pentacles, gratitude, tapi nggak apa-apa, kalian para Capricorn tetap akan terlindungi, tetap akan karma baik itu tetap ada, apapun itu tetap bisa kalian fokuskan, tetap kalian bisa lakukan. Jadi bagaimana kalian aja gitu, bagaimana Capricorn aja menyingkapi semua ini gitu, karena nggak menutup kemungkinan orang-orang tersebut kan memang selalu ada di sekitar kita gitu ya. Pesan apa ya, coba saya suruh tanya ini dulu coba kalau kalian punya kayak insting, kalian mengatakan, karena ya Capricorn lumayan instingnya juga lumayan kuat, kayaknya si ini nih gitu. Coba ya atau tidak saya jawab ya.
yang menurut kalian punya potensi untuk menghambat apa yang ingin kalian dengar, terutama atau ingin kalian dapatkan sebagai pesan, terutama soal karir, keuangan, dan bisnis. Oke? Bukan soal seuzon ini ya, ini kan saya hanya membantu untuk menjawab aja. Kalaupun itu salah atau benar, ya saya kan nggak tahu kalian. Masalahnya ini kan general reading ya, bukan personal reading. Sudah ditanyakan? Atau apa peristiwa apapun boleh saya jawab ya dengan yes. Oke? Hai, my dear Capricorn, videonya terputus dan itu menyebalkan. Tiba-tiba terputus kayaknya internetnya ya. Kita jalan lagi ke minggu ketiga. Ke akhir bulan, bukan minggu ketiga, tapi akhir bulan. Jadi ya minggu ketiga keempat gitulah ya. Ini ada Three of Spring, Three lagi ya, sekali lagi Three. Tadi kan Three of Swords, yang ini Three of Wands. Lagi-lagi angka 3, oke? Plan your next step with an eye to the long term. Setelah kalian mengalami hal di awal bulan sampai pertengahan bulan, di akhir bulan memang diharuskan kalian diminta lah ya seyogyanya. Kalau memang kalian mau mendengarkan ya, kalian memplanningkan sesuatunya tuh, segala sesuatunya bukan dengan jangka pendek tapi jangka panjang gitu ya. Bersabarlah, have patience. There are more good things to come. Banyak hal baik yang akan datang ya. Ini kebalikan dari Three of Swords tadi ya. Ini banyak hal baik yang akan datang. Satisfaction from a job well done. Oke, so jadi kalian bisa melewati apa yang nggak enak di awal bulan, di pertengahan bulan tadi ya. Berarti di akhir bulan itu terlewati dengan baik. Oh, alhamdulillah, puji Tuhan. Baruch Hashem Astungkara ya. Oke, so apa kartu yang menyertainya? Coba kita lihat. Ada King of Cups. Iya, hal-hal baik yang akan datang ke dalam kehidupan kalian di akhir bulan Mei adalah hal-hal yang memang kalian banget ya, sehubungan dengan kehidupan kalian, karir, keuangan, dan bisnis, bahkan juga personal life. Jadi cuma di pertengahan bulan aja agak nggak enak ya Capricorn. Di akhir bulan udah back to normal ya, senormalnya kalian, karena normal satu dengan normal lainnya beda ya. Senormalnya kalian deh. Peristiwanya juga apa, itu juga mesti dilihat ya kan. Jadi ya senormalnya apa yang sudah kalian alami aja. The Devil, ini kartu kalian nih. So but it's okay, ini bagus ya. Apapun di akhir bulan Mei itu kalian banget ya, sesuai dengan passion kalian yang datang ya kan, sesuai dengan apa yang sudah kalian impikan selama ini, your desire, your passion, your apalagi mungkin planning kalian ya kan. Tadi kan disuruh planningin gitu kan, planningin yang jangka panjang gitu, jangan yang pendek-pendek, but at least itu akan membantu kalian untuk lebih waktu di awal di pertengahan bulan kan agak nggak enak ya, jadi healing dari hal tersebut gitu ya. Karena di akhir bulan ternyata yang datang bagus gitu ya. Abundance, iya, the Queen of the Ocean. Bahkan banyak hal baik yang akan datang ke dalam kehidupan kalian. Sekali lagi ya my dear Capricorn, saya harus ulang-ulang, ini tergantung amal dan perbuatan. Ini tergantung dari karma apa yang sedang kalian jalani dan lain sebagainya ya. Tergantung semua itu. Tapi yang jelas awal bulan tadi ketemu dengan orang-orang yang memang mendukung kalian, ada peristiwa luar biasa yang menyenangkan. Di pertengahan ya adalah yang namanya nggak semua orang pro kalian, nggak semua orang dukung kalian. Kalau saya sih selalu dukung ya Capricorn. Oke, di pertengahan ternyata kalian dipertemukan dengan peristiwa atau orang yang mungkin akan sedikit banyak menyulitkan langkah kalian, but it's okay, karena di akhir bulan Mei justru hal baik akan datang ke dalam kehidupan kalian kalau kalian juga baik. Iya, saya harus ngomong gitu, karena kalau kalian yang gak baik, masa mau mengharapkan hal baik datang? Agak lucu sih, kayak
kalian menunggu tukang bakso, ketika tukang somai datang, kalian kan pasti bukan somai, maunya bakso gitu kan. Ya, apa yang kalian emang sudah berikan kepada semesta, itulah yang akan kembali kepada kalian. So ya, tetap aja kalaupun dizolimi, dijahati dan lain sebagainya, ya jangan jahat balik gitu sih. Jadinya nanti ketika akhir bulan Mei, kalian akan mendapatkan hal-hal baik dalam hidup kalian. Amin gitu ya. Oke, so untuk secara general di bulan Mei, silahkan pertanyakan satu hal, nggak spesifik kayak tadi tuh yang di minggu di pertengahan bulan ya, nggak spesifik seperti itu. Coba pertanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no. Udah? No. No. Beban. Beban. Jadi no. Oke. So apa yang harus apa yang harus di-healing dari hidup kalian para Capricorn di bulan Mei adalah love, cinta. Enggak, Mbak Lucy, saya enggak lagi mikirin cinta. Enggak, Mbak Lucy, saya enggak jatuh cinta sama siapapun. Bukan itu Capricorn, bukan itu, oke? Cinta itu adalah cinta pada diri sendiri, bahagia dengan diri sendiri, kemudian menyebarkannya pada sesama. Cinta itu adalah ketika kalian bersinergi dengan semesta, membuat yang baik-baik. Ketika Sang Pencipta mencintai kalian luar biasa, memberikan berkat, tapi nggak cuma berkat yang diberikan ya kan, kadang-kadang juga banyak-banyak hal yang di situ kalian bisa belajar. Nah, itu yang perlu di healing dari kalian. Dulu ada lagu Hanya Cinta Yang Bisa. Kalau saya orangnya agak romantis gitu ya, romantis yang freak. Sorry, jadi goyang tuh itunya tripodnya. Saya agak romantic freak, jadi lagu itu menurut saya oke banget karena memang hanya cinta yang bisa, ya, bisa memperbaiki sakit hati dan lain sebagainya, bisa memperbaiki. Pokoknya hanya cinta lah, ya. Tapi cinta juga bukan tentang cinta kepada orang lain, cinta pada diri sendiri juga, itu juga penting banget ya. Oke. Dan pesan dari Angel's Guide to Oracle Card untuk kalian para Capricorn adalah composure. Oke. Kalau ada yang bikin sakit hati ya, coba tenangkan pikiran kalian, pesannya seperti itu ya. Kalau perlu meditasi monggo silakan, kalau enggak ya udah healing dengan sendirinya aja ya. Dan cinta tadi ya yang mesti di healing ya. So hanya cinta yang bisa merubah segalanya. Oke. So terakhir dari Monology Oracle Card untuk kalian, dan pesannya adalah nothing is yet set in stone. Tidak ada yang menetap. Ya, udah pasti ganti-ganti. Seperti bacaan kalian kali ini memang tidak menetap. Ya, ada upside down-nya gitu ya. Oke, sekian bacaannya untuk kalian para Capricorn di bulan Mei. Semoga yang terbaik saja saya doakan untuk kalian semua. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye-bye.